Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Jumat tanggal 11 Juni 2021. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 dengan tema pemerintahan teokrasi. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Raja di atas segala raja, pemerintahan tertinggi di atas segala pemerintahan. Pada saat ini ya Tuhan, pada pagi yang indah ini kami boleh datang untuk kembali merenungkan akan firman. Marilah ya Tuhan, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu siap untuk memberitakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah atau milik Allah. Sebab itu bangsa Israel harus tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Selama mereka setia, Allah pasti menolong mereka. Tetapi pada saat mereka membelakangi Allah dan melanggar aturan-aturan atau perintah Allah, maka Allah memberikan teguran, peringatan, dan hukuman-hukuman kepada mereka. Mengapa Allah harus berbuat demikian? Tentu saja ada alasan-alasan tertentu di mana Allah harus bertindak dan berbuat kepada bangsa pilihannya. Yang pertama, pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang tertinggi, pemerintahan di atas segala pemerintahan yang ada di muka bumi. Pemerintahan tertinggi atas umat pilihannya, bangsa Israel. Allah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan bangsa Israel. Yang kedua, Allah adalah Allah penyelamat atas orang-orang yang diurapinya, orang-orang yang dipilihnya. Roh Tuhan ada dan berkuasa atas seseorang, maka orang tersebut mengalami suatu perubahan menjadi manusia lain. Artinya manusia yang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka orang itu seperti nabi yang bernubuat tentang kebenaran firman Allah. Orang yang melakukan
perintah Allah, maka orang tersebut akan disertai oleh Allah. Kita lihat contohnya, Saul dapat berbuat sama seperti nabi-nabi, di mana ia kepenuhan Roh Kudus. Apa saja yang ia katakan dan apa saja yang akan ia lakukan, Tuhan menyertai dia. Yang ketiga, Allah adalah Allah Israel yang menuntun dan melepaskan, membebaskan mereka dari penindasan. Kita lihat contohnya bagaimana Allah menuntun orang-orang Israel keluar dari negeri Mesir dan masuk ke negeri Kanaan, membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan membebaskan umat pilihannya dari bangsa-bangsa yang akan menguasai mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal ini kita dapat belajar dari kehidupan bangsa Israel dan terpilihnya Saul sebagai seorang raja. Mengapa bangsa Israel yang sudah memiliki pemerintah, yaitu Allah sendiri, tetapi justru mereka menginginkan ada seorang raja yang memimpin mereka, yang mengeluarkan mereka dan melepaskan mereka dari penjajahan negara-negara lain. Karena mereka merasa bahwa negara-negara lain yang memiliki pemimpin dapat melakukan apa saja untuk negaranya, berjuang memimpin untuk menyerang dan melepaskan diri mereka dari penjajah. Mereka melihat secara nyata seorang pemimpin, seorang raja yang memerintah negara-negara, sementara mereka tidak memiliki seorang raja untuk memimpin, untuk memerintah mereka, supaya mereka dapat melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk negara mereka. Sementara Tuhan tidak mereka lihat, tetapi mereka tidak merasakan selama mereka keluar dari negeri Mesir, Allah menuntun mereka, kuasa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Tetapi itu tidak mereka serap di dalam hati mereka. Mereka hanya menerima, tetapi tidak mereka hayati bagaimana kasih dan kuasa Allah yang menuntun, yang bekerja dalam kehidupan mereka. Karena itu mereka tidak puas dengan pemerintahan Allah. Mereka ingin pemerintahan yang nyata, yang realita, yang kelihatan oleh mata mereka sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, bahwa kita menjadi percaya karena kuasa Roh Kudus, karena ada Allah, kita dapat hidup seperti saat ini, dapat menikmati udara segar, dapat menikmati kemerdekaan bagi negara kita. Itu semua
bukan semata-mata karena usaha dan kegagahan kemampuan dari pahlawan negara kita, tetapi itu juga yang terutama ialah karena adanya campur tangan Tuhan menolong negara kita sehingga kita bebas dari penjajahan. Lalu apa yang harus kita perbuat setelah kita bebas dari penjajahan? Kita sudah dituntun oleh Allah. Allah sudah menyelamatkan kehidupan bangsa, negara, dan bahkan jiwa roh kita pun. Kita dibebaskan dari tuduhan, dari dakwaan setan atau iblis. Apa yang harus kita lakukan? Marilah kita bersandar, percaya dengan sungguh-sungguh, setia, taat, mematuhi perintah Tuhan, dan selalu berharap, percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan suka kepada orang yang bersandar, yang sungguh-sungguh, yang setia, yang percaya kepada Dia. Apa saja yang kita lakukan dan akan kita kerjakan, Tuhan pasti memberkati dan memberikan keberhasilan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dan doa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau perdengarkan kepada kami. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan-Mu. Kami semua juga Engkau pilih dari antara orang-orang yang belum mengenal Engkau. Engkau yang memilih kami menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, kami percaya pada melalui firman-Mu ini, setiap hati, setiap telinga yang menyendengkan telinganya kepada firman-Mu, kepada perkataan-Mu, mereka, apa yang mereka lakukan dan kerjakan, pasti Tuhan berikan berkat dan keberhasilan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi Jumat tanggal 11 Juni 2021. Biarlah kita semua senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan dan perjuangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Salam.